Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Rohmah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses kinerja penjualan pakaian Parit Kit. Latar belakang, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat memiliki dampak yang luas di segala bidang. Salah satu bidang yang paling terkena dampaknya adalah sektor perekonomian. Bidang-bidang lainnya, baik itu dalam aspek sosial, politik, pemerintahan, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat. Sebuah negara yang memiliki sistem perekonomian yang kuat akan mampu bersaing dengan negara-negara maju lainnya di dunia. Indonesia sebagai negara yang kaya dan potensial dan sumber daya alamnya harus dikelola oleh SDM yang berkualitas dan memiliki keunggulan yang kompetitif sehingga mampu mengelola dan dapat menunjang bidang perekonomian. Sejarah singkat distributor pakaian Parit Kit berkisah tentang perjalanan hingga tertarik terjun ke dalam bisnis baju anak-anak. Ya, karena passion saya di bidang baju anak-anak. Hal ini lumrah terjadi lantaran anak saya masih kecil dan berselancar menggunakan ponsel saya untuk mencari baju terbaik untuk sang buah hati. Kalau ada baju anak yang menarik dan pas untuk anak saya, ya saya beli di toko online. Saya pun mencoba menjual baju anak, namun ternyata harus sering bersabar karena pembeli tak kunjung datang. Saya mengakui sempat mengeluh karena sudah memajang foto berbagai baju anak di akun saya. Namun, tak ada pembeli dan ternyata berkat dorongan suami kembali meluruskan niat dengan bersabar hingga mau mengikuti dunia bisnis. Meski begitu, saya banting setir mengikuti saran suami dengan langsung berjualan di sosial media dengan tetap menjadi penjual baju produk tertentu. Nah, di sini ada logo dan profil distributor pakaian Parit Kit. Logonya yaitu yang tertera di sini namanya Parit Kit. Profilnya, nama perusahaannya distributor pakaian Parit Kit. Alamatnya Perum Kartika Residen Klaster Kawaluyaan Blok A3 nomor 8 Karawang 41351. Jenis organisasinya yaitu pakaian. Jumlah karyawannya terdiri dari 2 orang. Tinjauan pustaka. Pengertian manajemen menurut para ahli. Manajemen adalah seni penyelesaian pekerjaan melalui orang lain. Pengertian manajemen menurut definisi Mary Parker Polet ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut George R. Terry, manajemen adalah sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan dan metode. Tujuan terbagi menjadi 2. Yang pertama tujuan khusus dan kedua tujuan umum. Tujuan khusus yaitu tujuan dilaksanakannya kerja praktek adalah untuk mencari tentang bagaimana manajemen sumber daya manusia di distributor pakaian Parit Kit, mempelajari bagaimana cara bekerja sebagai admin di Parit Kit. Tujuan umumnya yaitu tujuan yang dilakukan kerja praktek adalah untuk memperoleh pengalaman kerja dengan membandingkan teori yang diperoleh dalam perkuliahan dan kenyataan yang ada di lapangan, khususnya pada manajemen sumber daya manusia di distributor pakaian Parit Kit Karawang, mempelajari masalah yang dihadapi serta upaya pemecahan yang berkaitan sebagai admin. Metodenya yaitu penulisan menggunakan metode pengumpulan data-data, artikel-artikel, teknik analisa data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisa deskriptif dengan menggambarkan dan menjelaskan permasalahan dengan teks. Tugas yang dilakukannya pada minggu pertama melaksanakan kerja praktek kegiatan perkenalan kepada owner distributor Parit Kit Karawang. Minggu kedua, mengisi daftar hadir setiap harinya. Minggu ketiga, mendata barang yang datang dan mengecek dan dengan teliti. Minggu keempat, mempacking barang yang sudah datang. Minggu kelima, membuat data orderan pada Microsoft Excel dan Microsoft Word.
Minggu ke-6, membuat data barang pre-order pada Microsoft Excel. Minggu ke-7, mengikuti siapa saja yang sudah memesan barang tersebut. Minggu ke-8, membuat data list order. Manajemen operasional. Manajemen operasional secara umum adalah sebuah usaha pengelolaan secara maksimal dalam menggunakan berbagai faktor produksi, mulai dari sumber daya manusia, mesin, peralatan, bahan mentah, dan faktor produksi lainnya dalam proses pengubahnya menjadi beragam produk, barang, atau jasa. Manajemen operasional menjadi hal penting dalam organisasi atau bisnis dan tugasnya pun tergantung pada ukuran perusahaan. Pengelolaan manajemen organisasi ini dimulai dari SDM, peralatan, mesin, raw material, serta hal lainnya yang memberi pengaruh pada kinerja perusahaan. Kedudukan dan koordinasi. Yang pertama, membuat data list order. Yang kedua, melakukan pelaksanaan packing barang untuk konsumen. Yang ketiga, menghitung barang yang sudah datang. Yang keempat, melaksanakan edit produk terbaru untuk dijual di sosial media. Yang kelima, menserikan produk sendiri untuk dijual kepada konsumen. Yang keenam, membongkar barang yang baru datang. Yang ketujuh, mentata barang untuk konsumen. Yang kedelapan, meneliti size dengan benar. Yang kesembilan, membuat data barang pada Microsoft Excel. Yang ke-10, membalas WhatsApp dari konsumen. Kesimpulannya yaitu berkisah tentang perjalanan hingga tertarik terjun ke dalam bisnis baju anak-anak, ya karena passion saya di bidang baju anak-anak. Hal itu rumlah terjadi lantaran anak saya masih kecil dan berselancar menggunakan ponsel saya untuk mencari baju terbaik untuk sang buah hati. Kalau ada baju anak yang menarik dan pas untuk anak saya, ya saya beli di toko online. Selain itu juga memasarkan barang melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, hingga WhatsApp. Tidak disangka seiring berjalannya waktu, membuat tokonya semakin banyak dibanjiri pembeli, yang dijual berbagai model pakaian anak-anak umur 1-8 tahun. Kadang ada pelanggan yang ingin melihat langsung barangnya dan datang ke rumah, sementara di rumah banyak barang. Sarannya itu yang pertama, saran untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Pejuangan Karawang. Yang pertama, ada kegiatan kerja praktek ini seharusnya dipersiapkan secara matang agar peserta praktikan sudah mendapatkan printout buku panduan dan informasi kerja praktek tidak mendadak. Yang kedua, saran untuk distributor pakaian parit kit. Sebaiknya skenario operasi produser ditempel di ruangan tersebut. Foto kegiatan pada saat mengerjakan kerja praktek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.